sudah melindungi kita, Tuhan sudah memberkati kita. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari kemarin ya Bapa. Kami saat ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, memberikan sukacita yang berlimpah bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo, bangkit berdiri semua, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan sukacita. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la.
bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Oke adik-adik, silakan duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biar kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya yang akan disampaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kiranya Engkau memberikan kami dengar-dengaran. Berkati kami semua, berkati kakak yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, judulnya hari ini adalah penggarap-penggarap kebun anggur Allah.
Kisah hari ini diambil dari kitab Matius 21 ayat 33 sampai 46. Untuk ayat hafalannya ada di Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a. Bunyi firman Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, adik-adik, pada waktu itu ceritanya Tuhan Yesus ini lagi bermalam di Betania. Pada esokan harinya, pada pagi hari, Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem untuk mengajar di Bait Allah. Di sana banyak orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang juga yang tidak suka kepada Tuhan tapi mau datang, seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan itu memberikan sebuah perumpamaan pada waktu itu. Suatu hari ada seorang pemilik tanah, adik-adik. Pemilik tanah ini dia mau membuat kebun anggur yang luas. Nah, lalu dibuatlah kebun anggur ini, tapi dia tidak punya pekerja, dia tidak punya orang-orang yang akan menjaga dan merawat kebun anggurnya ini. Nah, akhirnya dicarilah orang-orang yang mau bekerja untuk dia, mau bekerja dan merawat tanaman-tanaman anggur ini. Nah, setelah itu ia mengumpulkan orang-orang yang mau. Lalu ketika semuanya sudah terkumpul, pemilik tanah dan pekerja-pekerja yang akan bekerja ini berdiskusi tentang apa sih? Berdiskusi tentang bagaimana nanti orang-orang akan membagi hasil, bagaimana nanti kita merawat kebun ini. Pokoknya dibicarakan semuanya. Nah, setelah itu mereka deal, mereka sepakat dengan aturan yang sudah ditentukan. Suatu ketika pemilik kebun anggur ini, tuan tanah tadi, ada urusan mendadak di luar negeri yang jauh sekali. Mau nggak mau, pemilik tanah ini pergi untuk mengurus urusannya. Namun tidak lupa, waktu itu pemilik tanah ini menyuruh beberapa orang suruhannya untuk meminta bagian hasil panen kepada pekerja-pekerja yang tadi. Setelah itu tuan tanah ini pergi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebun anggurnya. Pada saat itu orang-orang yang suruhannya tadi ini pergi kepada pekerja-pekerja yang berada di kebun anggur itu. Seperti yang sudah disampaikan, pekerja-pekerja ini harusnya membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama. Akhirnya dimintalah sama orang-orang suruhannya tadi. Tapi adik-adik, orang-orang yang bekerja ini tidak mau memberikan hasil panennya kepada orang-orang suruhannya tuan tanah tadi. Malahan orang-orang suruhannya tuan tanah tadi ini disiksa, dipukul, bahkan dibunuh oleh para pekerja-pekerja yang jahat ini. Setelah itu tuan tanah yang tadi pergi ke luar negeri dikembali. Setelah itu tuan tanah ini mendengar kabar tentang orang-orang suruhannya yang meninggal karena dibunuh oleh para pekerja-pekerja tadi. Bagaimana perasaannya orang yang mempunyai tanah ini? Pasti sedih kan? Karena apa? Karena ia merasa ditipu, ia merasa dihianati. Sudah mempunyai ketentuan kok nggak dikasih gitu. Nah, selanjutnya tuan tanah ini mencoba lagi untuk meminta apa yang menjadi haknya tuan tanah ini. Ia menyuruh anaknya
Lalu anaknya pergilah ke para pekerja-pekerja ini yang meminta haknya. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Anak yang tadi, anak tuan tanah ini sama nasibnya seperti orang-orang suruhannya tuan tanah tadi, yang dipukul, yang disiksa, yang bahkan ia dibunuh lalu dibuang ke luar kebun anggur ini. Sama aja kan, sama-sama sedihnya. Nah, adik-adik, setelah itu setelah menceritakan perumpamaan ini tadi, Tuhan Yesus ini bilang kepada orang-orang yang mendengarkan ia mengajar. Tuhan itu tanya, gimana kalau kalian menjadi pemilik kebun anggur ini? Apa yang kalian lakukan kepada mereka? Orang-orang yang mendengar itu langsung menjawab. Mereka itu menjawab, aku akan membunuhnya, sama seperti yang dilakukan orang pekerja-pekerja yang jahat tadi. Nah, terus Tuhan Yesus itu bilang bahwa kalian ini sama dengan para pekerja-pekerja kebun anggur tadi yang jahat tadi. Terus orang-orang yang mendengarkan itu, orang-orang Farisi tadi itu sadar kalau yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah mereka. Di sini adik-adik, Tuhan Yesus ini udah datang ke dalam dunia ini. Harusnya orang-orang yang pada saat itu mendengar itu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi nyatanya mereka tidak percaya dan malah mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya apa sih hukuman buat orang-orang yang tidak mau percaya, tidak mau mengakui Tuhan Yesus? Orang-orang pada waktu itu akhirnya menderita, mereka sengsara, mereka ini kekurangan makanan, pokoknya serba kekurangan dan hidupnya ini tidak damai. Nah, apakah adik-adik mau seperti orang-orang yang tidak percaya tadi? Apakah kalian mau nanti kita serba kekurangan, hidup kita tidak damai sejahtera, hidup kita tidak bahagia? Nah, kalau kakak sih nggak mau ya, karena kakak ini percaya sama Tuhan Yesus. Kakak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku. Adik-adik juga begitu ya. Kalau misalnya ditanya orang, kamu agamanya apa? Kalian jawab, aku Kristen, aku anak Allah. Kalian harus bangga karena Allah itu baik, Allah itu mau mengayomi kita, mau melindungi kita. Tuhan Yesus itu menjamin kita loh adik-adik ya. Oke, firman Tuhan selesai pada hari ini. Oke, selesai firman Tuhan. Jangan lupa ya, kalau kita harus berani, kita harus mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Sebentar lagi kami mau pulang ya Bapak, Engkau lindungi, Engkau berkati kami semua. Firman yang sudah disampaikan biarlah tertanam dalam hati kami, tertanam dalam pikiran kami. Kiranya Engkau berkati kami semua, kiranya Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus berkati.